Contoh soal 1, bunga mendapatkan untung sebesar 15% dari penjualan radio. Jika untung yang diperoleh sebanyak Rp75.000, maka harga radio tersebut adalah titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke? Di video kali ini kita akan membahas bedah soal aritmetika sosial. Ada 5 contoh soal untuk bab aritmetika sosial ini yang sebenarnya itu mudah sekali, tapi kebanyakan dari kalian itu kurang teliti, kemudian salah konsep dan kawan-kawan. Kita bahas ya 5 soalnya. Contoh soal 1, bunga mendapatkan untung sebesar 15% dari penjualan radio. Jika untung yang diperoleh sebanyak Rp75.000, maka harga radio tersebut adalah titik-titik. Yang A, Rp1.125.000, yang B, Rp500.000, yang C, Rp425.000, yang D, Rp275.000. Hayo, yang mana jawabannya? Yang A, B, C, atau D? Kita tulis dulu rumusnya, yaitu untuk mencari persentase untung sama dengan untung dibagi pembelian dikali 100%. Kemudian persentase untungnya kan udah diketahui di soal, yaitu 15%. Terus kemudian untungnya juga udah diketahui di soal, yaitu 75.000. Kemudian untuk pembeliannya itu harga radio, itu yang kita cari. Kita substitusikan dulu persentase untung dan untungnya. Kemudian pindah-pindah. Hasilnya adalah 500.000. Saya ingatkan ya, untuk kalian menghitung 75.000 kali 100% dibagi 15%, itu kalian sebelumnya coret-coret terlebih dahulu. Kalian sederhanakan sampai paling sederhana, karena kalau kalian tidak sederhanakan nanti tingkat ketidaktelitiannya itu sangatlah besar, hitungannya banyak, kalian tidak teliti, buang-buang energi, waduh. Saya juga ada cara cepatnya, yaitu harga radio itu kan 100%. Terus kemudian di soal kan udah diketahui bahwa 15%-nya itu nominalnya adalah 75.000. Jadi kalau 100% itu berapa? Jadi kalian bisa pakai rumus yang ini, atau kalian bisa pakai rumus yang ini, pakai rumus perbandingan. Kalau 15% 75.000, berarti kalau 100% berapa gitu. Tinggal dicoret-coret, hasilnya sama, yaitu 500.000. Jadi harga radio tersebut adalah Rp500.000. Jawabannya yang B. Gampang banget kan? Bebas, kalian bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Kalian kalau pahamnya yang ini panjang tapi paham, ya udah pakai ini. Gak usah dipaksa. Kalau misalkan ini kayaknya lebih enak karena ini sedikit lebih sederhana, tapi ini konsepnya harus benar-benar mateng gitu. Jadi kalian kalau paham yang panjang, ya udah pakai yang panjang. Kalau kalian paham yang pendek, ya udah pakai pendek. Bebas kalian mau menggunakan cara yang mana, yang penting hasilnya itu sama. Lanjut ke contoh soal 2. Seorang pedagang meminjam uang di koperasi sebesar Rp4 juta dengan bunga 15% per tahun. Jika uang tersebut hendak dikembalikan selama 8 bulan, maka besar angsuran setiap bulannya adalah titik-titik. Yang A Rp400.000, yang B Rp450.000, yang C Rp500.000, yang D Rp550.000. Jawabannya yang mana? Yuk, kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu untuk mencari bunganya selama 8 bulan ini 15/100-nya itu dari 15%. Jadi kalau misalkan bunganya tiap tahun 8%, jadi ya 8/100. Kalau bunganya 20% per tahun, jadi 20/100. Dikali 8-nya ini adalah lama meminjam.
yaitu 8 bulan. Kemudian ini 12-nya ini karena 1 tahun 12 bulan, kemudian dikali pinjamannya yaitu 4 juta. Jadi misal di sini lama meminjamnya itu 24 bulan, ya udah 24 per 12. Kalau lama pinjamnya 10 bulan, ya udah 10 per 12. Kemudian kalian hitung, kalian coret-coret, hasilnya adalah 400.000. Ini baru bunganya selama 8 bulan. Kemudian kita cari angsuran 1 bulannya, rumusnya adalah pinjaman ditambah bunga. Pinjamannya tadi kan 4 juta, bunganya itu 400.000 rupiah. Kemudian kenapa kok dibagi 8? Karena di sini mau dicarinya adalah angsuran setiap bulannya. Jadi karena pinjamnya selama 8 bulan ya udah dibagi 8. Kalau mau pinjamnya 10 bulan ya udah dibagi 10 gitu. Dijumlahkan dulu pembilangnya baru dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 550.000. Jadi besar angsuran setiap bulannya adalah 550.000 rupiah. Jawabannya yang D. Lanjut ke contoh soal 3. Pak Tono membeli TV di toko elektronik seharga 5 juta rupiah. Ketika Pak Tono ingin membayar TV tersebut, penjual mengatakan bahwa TV tersebut terkena pajak sebesar 5%. Uang yang harus dibayarkan oleh Pak Tono adalah titik-titik. Yang A 5.250.000 rupiah, yang B 4.500.000 rupiah, yang C 5.500.000 rupiah, yang D 6 juta. Yang mana ayo? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kita hitung terlebih dahulu pajaknya, yaitu 5/100. Dapat dari mana? Dari sini, pajaknya 5%. Kemudian dikali harga pembeliannya yaitu 5 juta. Coret-coret hasilnya 250.000. Kemudian uang yang harus dibayar adalah pajak ditambah pembelian. Pajaknya 250.000 rupiah, pembeliannya 5 juta, hasilnya adalah 5.250.000 rupiah. Kemudian ada cara cepatnya. Ini kan 5 juta, ini dimisalkan 100%. Kemudian kan ditambah pajaknya 5%. Jadi kan yang harus dibayar adalah 105% dari ini. Ya udah, 100 ditambah 5 dibagi 100 kali 5 juta. Kalian juga bisa menggunakan memisahkan bahwa yang harus dibayar Pak Tono itu 100%. Kemudian 5 jutanya ini 95%. Jadi ini menggunakan konsep perbandingan. Kalian kalau misalkan bingung menggunakan ini lebih sederhana, tapi konsepnya itu kalian harus dapat. Kalian harus mantep di bab perbandingan baru bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau kalian mending pakai yang atas, yang pasti-pasti, yang kalian sudah paham, yang kalian walaupun panjang yang penting ngerti, ya nggak apa-apa. Kalian menggunakan yang rumus yang di atas, gitu ya. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Pak Tono adalah 5.250.000 rupiah, gitu ya. Kalian boleh menggunakan cara yang panjang, boleh menggunakan cara yang pendek, gitu. Atau kalian bisa menggunakan dua cara, yang satu kalian tujuannya untuk dikerjakan, yang satu tujuannya untuk ngecek, gitu, mengecek kembali, gitu. Kalau jawabannya berbeda berarti ada salah satu atau keduanya yang kalian tidak teliti gitu. Lanjut ya ke contoh soal 4. Ketika lebaran Idul Fitri, banyak penjual pakaian yang memberikan diskon besar-besaran. Angga ingin membeli jaket seharga Rp230.000 dan mendapatkan diskon sebesar 20%. Harga jaket telah diskon adalah titik-titik. Yang A Rp168.000, yang B Rp184.000, yang C Rp230.000, yang D Rp250.000. Yang mana yuk? Kita tulis dulu, kita mencari diskonnya itu berapa, yaitu dari 20%-nya itu dari 20%, kemudian dikali harga jaketnya yaitu Rp230.000. Hasilnya adalah Rp46.000.
Kemudian harga jaket setelah diskon adalah pembelian dikurangi diskon. Biasanya kalian ini sering banget ketuker mana rumus ketika menggunakan diskon, mana rumus yang menggunakan pajak gitu. Jadi kalau kalian bingung, kalian mikir gini, kalau diskon berarti harganya itu pasti turun gitu. Kalau turun berarti dikurangi. Sedangkan kalau pajak harganya itu kan mesti ditambahi, kayak misalkan biaya admin gitu kan ditambahi kan. Ya udah, pajak itu ya harganya ditambahi, berarti di sininya itu ditambah. Kalau pajak ya, tapi kalau diskon di sininya itu dikurangi. Gitu ya. Jangan kebalik-balik. Kadang kalian sama-samain juga gitu. Banyak sekali kalian itu yang sebenarnya tuh gampang banget soal ini, tapi kalian seperti kebingungan gitu. Jadi lebih baik kalian main logikanya seperti itu tadi. Ya udah, kita substitusikan. Harga pembeliannya kan 230.000, diskonnya 46.000, hasilnya adalah 184.000. Kalian juga bisa menggunakan rumus cepatnya seperti ini. Sama seperti pajak, kalau pajak tadi kan di sininya ditambah ya. Nah, kalau diskon dikurangi, yaitu saja yang membedakan. 100 dikurangi 20 itu karena diskonnya 20%. Kemudian dibagi 100 dikali 230.000. Hasilnya adalah 184.000. Jadi harga jaket setelah diskon adalah 184.000 rupiah. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal 5. Seorang pedagang membeli 2 karung beras yang masing-masing beratnya 1 kuintal dengan taraf 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras itu Rp200.000. Kemudian beras tersebut dijual seharga 2.400 per kilogram. Maka besar keuntungannya adalah yang A Rp45.000, yang B Rp56.000, yang C Rp68.000, yang D Rp80.000. Kita tulis dulu ya brutonya. Itu kan 1 kuintal, tiap karungnya 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kg. Jadi bruto 1 karung beras itu 100 kg. Berarti kalau 2 karung beras itu kan 200 kg. Kemudian taranya itu kan diketahui 2,5%. Kita hitung taranya terlebih dahulu. Kita tulis 2,5 per 100. Kita rubah ke pecahan dikali brutonya, yaitu 200 kilo. Coret-coret, hasilnya adalah 5. Kemudian kita cari netonya dengan rumus bruto dikurangi tara. Kita substitusikan brutonya 200, taranya 5, hasilnya adalah 195. Kemudian kita hitung harga pembeliannya sama harga penjualannya juga untuk menentukan dia untung. Penjualan beras kan 1 kilonya udah diketahui 2.400 per kilonya. Jadi kalau penjualan beras 195 kilogramnya, ya udah tinggal kalikan 195, hasilnya adalah Rp468.000. Ini juga menggunakan konsep perbandingan. Kemudian kan penjualannya kan sekian, berarti kita hitung pembeliannya. Pembeliannya kan setiap karung beras 200.000. Berarti pembelian beras 2 karung adalah 400.000, tinggal dikalikan 2 ya. Karena penjualan lebih besar daripada pembelian, 468 lebih besar daripada 400.000, jadi dapat dikatakan untung. Mencari untung yaitu penjualan dikurangi pembelian. Kita substitusikan penjualan dan pembeliannya, hasilnya adalah 68.000. Jadi besar keuntungannya adalah 68.000. Sekian video kali ini, ada 5 contoh soal mengenai bab aritmetika sosial yang sering banget kalian itu mengalami kesalahan. Ingat ya, hati-hati untuk rumus yang
yang paling parah kesalahan kalian itu ada di diskon sama pajak ya. Ingat-ingat, kalau diskon berarti harganya itu berkurang, kalau pajak berarti harganya bertambah. Jadi kalau diskon tandanya dikurangi, kalau pajak itu ditambah. Jangan sampai kebalik ya. Terus kemudian ada cara cepat yang pendek sekali sama yang panjang, itu bebas kalian mau menggunakan rumus yang mana. Saran saya, kalian pilih mana yang kalian pahami, yang paling kalian mengerti. Kalau misalkan lebih paham menggunakan cara yang panjang, ya udah pakai cara yang panjang tersebut. Tapi kalau kalian merasa cara pendek itu lebih mudah, logikanya itu kalian dapat, konsepnya dapat, ya udah pakai cara yang pendek itu. Gitu ya. Dan jangan lupa kalau menghitung kalian dicoret-coret ya, biar hitungannya itu nggak banyak. Gitu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.